Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, dua maling motor di kawasan Durensawit, Jakarta Timur babak belur dihajar warga setelah aksinya ketahuan. Ya, polisi sampai melepaskan tembakan peringatan karena banyaknya warga yang ingin menghakimi pelaku. Polisi kesulitan mengevakuasi dua maling motor yang aksinya kepergok warga di Durensawit, Jakarta Timur. Polisi bahkan sampai melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 kali karena banyaknya warga yang ingin menghakimi pelaku. Kedua pelaku pun berhasil dibawa ke Polsek Durensawit untuk dimintai keterangannya. Sebelumnya, kedua pelaku diamankan warga Jalan Dermaga Klender, Durensawit, Jakarta Timur karena aksinya kepergok pemilik motor sedang mendorong motor curian dari garasi. Keduanya langsung jadi sasaran amuk warga hingga babak belur. Saya lagi bongkar motor, akhirnya ada motor yang bisa saya pinjam, saya kira dapatnya di ojek sini. Ojek RW11. Iya, ojek RW11. Kalau itu udah motornya dilepas. Terus dia kabur ke sini nanya saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih yang sedang berkendara motor melintasi bantaran banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban begal. Pelaku yang berjumlah 6 orang menyerempet kendaraan korban dan melukai korban dengan senjata tajam. Polisi melakukan olah TKP aksi begal di kawasan banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Korban merupakan sepasang kekasih yang sedang berkendara motor ketika tiba-tiba dipepet 6 pelaku begal yang mengendarai 2 sepeda motor. Para pelaku memepet kendaraan dan langsung merampas kendaraan korban. Sementara korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya terluka akibat terkena sabetan samurai pelaku. 2 korban yang terluka dibawa warga ke rumah sakit untuk secepatnya mendapat penanganan medis. Korban pria alami luka parah, sementara korban wanita alami luka di tangan. Tadi kan saya lagi di rumah empok saya tuh. Nah, pas ada orang teriak-teriak. Saya pikir kan orang pacaran berantem tuh. Udah saya biasa aja. Pas lihat ceweknya lari ke sini, baru ceweknya doang tuh saya lihat. Nah baru cowoknya di belakang teriak-teriak, bang tolong dibegal gitu kan. Kemudian udah sampai sini dia nih tadi pas saya nongkrong di sini. Terus pengakuan korban dibegal, apa yang diambil? Nah itu sih belum sempat nanya. Pihak kepolisian sektor Durensawit kini memburu para pelaku begal. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, video dugaan arogansi oknum Satpol PP di Gorontalo beredar di media sosial. Oknum Satpol PP tak hanya memukul, namun juga menendang pemotor tersebut. Seorang Satpol PP diduga memukul helm seorang pengendara motor. Pukulan didapatkan Ibrahim Usman saat akan keluar kantor Gubernur Gorontalo mengantar istrinya bekerja. Usai mendapatkan pukulan, korban sempat pusing dan meminta bantuan dari Satpol PP lain. Korban pun sempat meminta izin untuk duduk dan beristirahat sebentar. Namun saat akan melanjutkan perjalanan, korban ditendang dari belakang oleh oknum Satpol PP. Satpol PP Provinsi Gorontalo langsung menindaklanjuti kasus ini. Rabu siang, korban dan oknum Satpol PP langsung diperiksa di kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukan dialog, keduanya pun berdamai. Tiba-tiba bak diri, semua jalan, ada tendangan itu dari belakang. Kena di mana, Pak? Pasti di bagian patah, pasti karena kemaluan. Oke. Kemaluan di bagian ini. Langsung, saya langsung teriak. Apa ini? Bye-bye. Saya ini ada penyakit kincing batu. Saya ini sakit. Ada penyakit kincing batu. Meski telah berdamai, namun pihak kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo memastikan akan menindaklanjuti dan memeriksa oknum petugas tersebut. Kejadian tersebut kami sayangkan, ya, gitu.
terlalu cepat mengambil kesimpulan awal. Artinya apa? Pemeriksaan, penyelidikan itu belum tuntas. Kasus dugaan arogansi oknum Satpol PP kini menjadi perhatian publik Gorontalo. Bahkan rencana pihak DPRD Provinsi akan memanggil Satpol PP guna meminta kejelasan soal kasus ini. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan joki petunjuk arah yang ada di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat diamankan petugas gabungan Forkopimcam Kabupaten Bogor. Dalam razia tersebut, joki yang terbukti melanggar hukum akan diberikan sanksi tegas. Belasan joki diamankan petugas gabungan dari unsur Forkopimcam Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Kamis siang. Razia ini dilakukan setelah viral di media sosial seorang wisatawan asal Jakarta yang mengalami kekerasan di jalan alternatif Megabendung oleh oknum joki atau tukang parkir liar yang meminta bayaran dengan harga yang merugikan wisatawan. Para joki jalan alternatif ini diamankan lalu dibawa ke Kecamatan Megabendung guna pendataan dan pembinaan. Hal ini dilakukan agar memberi rasa aman dan nyaman wisatawan saat berlibur akhir pekan dan Nataru di kawasan Puncak. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek, yaitu beberapa hari ke belakang ada kejadian joki sama pengeroyokan terhadap pengunjung atau pengunjung wisata di wilayah kami. Tapi alhamdulillah waktu kejadian tersebut Pak Kapolsek langsung melakukan sebuah tindakan baik yang joki maupun yang melakukan pengeroyokan. Para joki ini diberi arahan agar selalu menghormati tamu atau wisatawan dan tidak membuat masalah dengan hukum. Jika terbukti, pihak kepolisian tidak segan-segan untuk memproses para joki ini secara hukum. Adapun yang diamankan sekarang, kalau memang nanti hasil kita interogasi ada perbuatan melawan hukum tindak pidana, kita tindak lanjuti. Namun demikian apabila ini tidak ada, kita pembinaan. Saya yang jelas nggak mau ada lagi di wilayah Megabendung, mau calo, mau joki nggak ada lagi. Sejumlah kejadian viral di media sosial, mulai dari joki yang memeras wisatawan dengan tarif Rp850.000 hingga perlakuan keras juru parkir liar di Megabendung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan dan juga Nana Jamal. Terlebih dahulu kita akan ke rekan Hamzah Hasibuan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi Hamzah, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terlihat cukup ramai oleh para penumpang kereta yang ingin pergi ke beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa. Menurut pantauan kami sejak pukul sekitar 1.30 hingga pukul 03.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, ini para penumpang memadati Stasiun Pasar Senen yang berdatangan dari berbagai daerah di luar Jakarta kembali menuju ke Jakarta. Namun hingga saat ini pantauan kami di Stasiun Pasar Senen saat ini terpantau bahwa ada kepadatan dari para penumpang yang ingin menuju keluar kota Jakarta. Kepadatan ini terlihat di beberapa ruang tunggu maupun di pintu masuk menuju peron kereta. Data dari pihak KAI di Daop 1 Jakarta ini juga nantinya akan diprediksi sekitar 26.000 penumpang untuk datang ke Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir yang ada di Daop 1 Jakarta. Namun pada beberapa hari ke depan, Yasmin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa ada prediksi meningkatnya jumlah penumpang yang akan bepergian keluar kota Jakarta. Hal ini bertepatan dengan momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Berdasarkan keterangan dari pihak KAI, juga tiket yang terjual untuk bepergian menggunakan kereta ini sudah mencapai 495.000 tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat yang ingin melakukan
melakukan liburan maupun mudik ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api. Kemudian di hari ini, tanggal 27 Desember 2024, hari Jumat, diprediksi akan ada sekitar 22.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Adapun untuk tujuan-tujuan favorit yang nantinya akan dituju oleh masyarakat menggunakan kereta api jarak jauh ini, diantaranya yaitu menuju Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan juga Semarang. Peningkatan dari jumlah penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen ini juga semakin hari semakin meningkat, karena pada hari Kamis kemarin dari stasiun Pasar Senen sendiri sebanyak sekitar 24.000 lebih penumpang sudah diberangkatkan dari Jakarta menuju ke berbagai daerah yang ada di Pulau Jawa. Sementara itu, Yasmin. Rekan Hamzah, selanjutnya kita akan menuju ke rekan Nana Jamal yang berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Nana, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar saat ini? Iya Yasmin dan juga pemirsa, saat ini memang sudah tidak nampak terlalu sibuk, tapi tadi kami sejak dini hari tadi memang sudah bersiap di Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk juga melihat bagaimana kondisi dari sejumlah penumpang yang turun dari KM Lambelu dari Pelabuhan Parepare yang nantinya akan lanjut menuju ke Balikpapan. Dan memang situasi saat ini di sekitar posko pelayanan dan juga di sekitaran pelabuhan sendiri juga memang sudah dalam keadaan ramai di luar dari ruang ataupun juga dari ruang tunggu yang tadi memang digunakan oleh sejumlah penumpang yang turun dari KM Lambelu. Nantinya di Pelabuhan Soekarno-Hatta ini sekitar pukul 12 atau sekitar pukul 1 dini hari nanti kembali akan memberangkatkan KM Wilis untuk menuju ke Labuan Bajo. Sudah ada ribuan penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ini dengan berbagai tujuan keberangkatan, dan diantaranya juga sudah menurunkan sejumlah penumpang. Diantaranya di malam hari tadi sudah menurunkan sekitar 49 penumpang, dan kemudian juga ada 799 penumpang lanjutan yang kemudian menuju ke Pangkalan Soekarno di di Dermaga Pangkalan. Kemudian juga nantinya dari KM Wilis ini seperti yang kami sampaikan tadi, ini akan melanjutkan untuk menuju ke Labuan Bajo di pukul 12:01 dan akan tiba pada pukul 8 pagi hari direncanakannya. Dan untuk KM Lambelu yang saat ini masih bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, rencananya akan berangkat pada pukul 22 dan rencana tibanya adalah pada pukul 23:59 di Balikpapan. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Nana Jamal melaporkan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, dan sebelumnya ada rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan antara tiket yang dibelinya dari seseorang tak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk ke Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif.
Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan. Ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, tak kunjung diberangkatkan setelah antri selama 5 jam. Puluhan calon penumpang ribut dengan petugas di Pelabuhan Merak, Banten. Kericuhan terjadi di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten. Warga memprotes ke petugas yang tidak kunjung membuka pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga pada Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi mengular memenuhi kantung parkir. Mereka antre hingga 5 jam, sedangkan dermaga reguler atau ekonomi kosong, tak ada antrian. Sementara saat akan membeli tiket ekonomi secara online, tiket dinyatakan sudah habis terjual. Pemirsa, di libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur juga terus meningkat. Harga tiket yang turun 10% menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penumpang. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dipadati penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang melonjak 20% dari hari biasa yang memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 per harinya. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Halim ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat 10% yang sebelumnya sudah diinstruksikan pemerintah. Penumpang itu merasakan bahwasanya ada penurunan tiket dibandingkan hari biasa. Dan itu memang saya lihat dengan jumlah tadi ada berapa orang gitu satu keluarga, mereka terasa dengan adanya penurunan tiket 9 sampai dengan 10%. Dan harapan penumpang memang mengharapkan agar diskon ini tidak hanya di Nataru, harapan mereka ya tetap bisa berlangsung sehingga bisa lebih murah terjangkau oleh masyarakat. Menguntungkan ya buat saya gitu karena berbeda sekali dengan harga sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi menurut saya sangat menguntungkan gitu kan, apalagi untuk tiket pulangnya saya bisa dapat ya under 1 juta. Denpasar, Bali dan Surabaya, Jawa Timur masih menjadi tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk Pulau Sumatera, Medan dan Palembang juga menjadi rute favorit. Diprediksi penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih akan naik hingga pekan depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pergantian tahun 2025, objek wisata Malioboro, Yogyakarta masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur Nataru. Ya, setiap harinya ribuan pengunjung singgah dan memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Sebagai salah satu destinasi wisata yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro hingga kini masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang hendak menghabiskan waktu liburan akhir tahun. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun ini, Malioboro masih menjadi destinasi wisata favorit. Hal ini terlihat dari kepadatan kendaraan wisatawan yang padat mengular dalam radius 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawasan pejalan kaki Malioboro pun juga ramai wisatawan.
Mereka tak hanya berburu oleh-oleh, souvenir maupun kuliner, melainkan juga berburu spot cantik untuk sekedar bersuah foto serta menikmati wisata Malioboro dengan naik delman atau kereta kuda. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, aparat kepolisian setempat memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Umum untuk pengunjung wisata di kawasan Malioboro mengalami peningkatan per hari kemarin ya. Per hari kemarin seperti kita lihat mulai banyak mobil-mobil plat luar daerah yang datang ke sini sehingga terjadi sedikit kepadatan tapi ya masih lancar lah. Himbauan kami dari kepolisian tetap jaga keselamatan, diawasi anak-anaknya jangan sampai lepas karena yang paling sering itu anak-anak yang lepas dari orang tua. Diprediksi peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, lokomotif kereta api tujuan Jember, Surabaya, Purwokerto mengeluarkan kepulan asap tebal. Akibat insiden tersebut memaksa kereta api Wijaya Kusuma mundur darurat ke stasiun terdekat. Inilah video amatir saat lokomotif kereta api Wijaya Kusuma jurusan Surabaya Purwakarta mengeluarkan asap tebal di bagian lokomotif. Asap yang semakin tebal memaksa kereta mundur ke stasiun terdekat, yakni stasiun Wonokromo, Surabaya. Beruntung kepulan asap di bagian lokomotif tak berdampak pada gerbong penumpang dan petugas segera mengganti lokomotif untuk melanjutkan perjalanan. Pihak KAI Daob 8 Surabaya memberikan penjelasan dan meminta maaf kepada para penumpang atas insiden ini. PT KAI Daob 8 Surabaya mengucapkan permohonan maaf ya kepada penumpang, khususnya penumpang kereta api Wijaya Kusuma dari Jember, Surabaya tujuan akhir ke Purwokerto. Perjalanannya terganggu karena adanya gangguan lokomotif yang mengeluarkan asap tebal antara stasiun Wonokromo, stasiun Sepanjang pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat barusan. Insiden ini mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Raya Wonokromo karena palang pintu ditutup lebih lama. Setelah perbaikan selama hampir 1 jam, kereta Wijaya Kusuma jurusan Jember, Surabaya, Purwokerto bisa melakukan perjalanan kembali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kapal Roro Mulia Nusantara terbakar saat akan berlabuh di Pelabuhan Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam. Kepulan asap akibat kebakaran membuat panik ratusan penumpang. Api dari mana ya? Asapnya kuning gitu. Dari bahan bakar kayaknya. Ratusan penumpang kapal Roro Mulia Nusantara panik dan segera keluar saat bersandar di Pelabuhan Punggur, Batam. Mereka berusaha menyelamatkan diri karena khawatir kebakaran kapal akan meluas. Diduga api berasal dari salah satu kamar ABK di bagian bawah. Api baru berhasil dipadamkan setelah menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Evakuasi secara cepat terhadap 122 penumpang yang diangkut dan total kendaraan ada 47 unit. Semua dalam kondisi aman, artinya semua sudah keluar. Lantas setelah itu asap makin membesar, kami langsung menghubungi dari pemadam kebakaran. Kapal Roro Mulia Nusantara merupakan salah satu kapal milik ASDP yang melayani mudik Natal dan Tahun Baru dengan rute Tanjung Uban, Batam. Kondisi kapal masih cukup baik dan sudah menjalani pengecekan sebelum melayani penumpang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 1 unit mobil terbakar di Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah mobil jenis minibus tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Mobil keluaran tahun 2000-an ini mendadak mengeluarkan asap dan api hingga ludes terbakar.
Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Mobil yang dikemudikan Didik 40 tahun ini sempat mengalami remblong sehingga menepi ke pinggir jalan. Namun asap dan api tiba-tiba keluar dari kap mesin. Tapi setelah U-turn Aloha itu remnya agak dalam. Saya minggir cari tempat, pasang sen. Jadi sedang posisi masih, saya lihat temperatur nggak naik, AC tetap dingin. Saya matikan mesin, keluar, ngasih tahu istri kalau nelpon ini mobilnya mogok. Nah, baru noleh sebentar ternyata dari kap mesinnya itu keluar asap. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya macet panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap berhati-hatilah saat melakukan perjalanan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang. Bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah menabrak bagian belakang truk yang berjalan di depannya. 2 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Bus yang mengangkut rombongan peziarah menabrak truk di ruas tol Cipularang kilometer 80 Purwakarta. Bagian depan bus yang akan menuju Jakarta ini hancur setelah menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya. 2 penumpang bus tewas, belasan lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Proses evakuasi korban melibatkan tim gabungan untuk mempercepat penanganan korban dan normalisasi arus lalu lintas di ruas tol Cipularang. Dugaan sementara belum ini karena supir truknya ini melarikan diri, tapi sudah tertangkap di depan oleh petugas PJR Cipularang. Belum kita minta keterangan kembali. Mungkin nanti baru kita minta keterangan. Sementara supirnya bus ini pun juga kita bawa ke rumah sakit. Belum tahu apa yang lukanya nanti setelah dievakuasi. Sopir bus yang sempat menjalani perawatan kini dalam pemeriksaan polisi. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 2 penumpang bus, namun diduga kecelakaan akibat pengemudi bus mengantuk hingga kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Pengamanan terhadap sopir dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata yang terlibat kecelakaan maut diamankan polisi. Sopir bernama Romiani ini digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Purwakarta. Sopir bus diamankan karena dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia. Namun demikian, sopir bus masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Sopir bus diamankan kenapa, Den? Karena ada korban meninggal dunia. Apakah memang supir menjadi penyebab kecelakaan? Masih kita selidiki. Sudah ada indikasi narkoba atau seperti apa? Masih selidiki. Kemungkinan ngantuk kan supirnya? Masih kita selidiki juga. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas di TKP, sementara 2 orang anak mengalami luka. Hingga kini, korban tewas maupun luka-luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, polisi merazia sejumlah penginapan dan ekslokalisasi Saritem di Bandung, Jawa Barat. Dalam razia itu, polisi mengamankan 4 wanita PSK dan 1 orang yang diduga sebagai mucikari. Petugas kepolisian menyisir beberapa penginapan dan ekslokalisasi Saritem di kawasan Kebonjati, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang wanita yang diduga sebagai PSK. Petugas juga menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai muncikari.
Para pelaku kemudian dibawa ke Polsek Andir untuk didata. Razia yang digelar kali ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk penyelidikan lebih lanjut, keempat PSK dan muncikari kini masih diperiksa petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan hanyut diterjang sampah akibat banjir bandang di Tuban, Jawa Timur. Sementara di Bojonegoro, pasutri tewas terbawa banjir bandang. Banjir bandang yang membawa material bambu menerjang sebuah jembatan di Desa Pelumpang, Tuban. Akibatnya, jembatan bambu yang menghubungkan antara RW ini ambruk lalu hanyut disapu banjir bandang. Akibat kejadian ini, warga harus memutar hingga sejauh 1 km. Lah itu katanya hujan lebat di sana. Terus dapat kiriman air besar itu dari sini. Ada apa itu? Barongan kalau sini ngomongnya, satu dapur itu kehanyut itu terus nabrak jembatan. Sementara di Bojonegoro, setelah 3 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan jasad Pasutri, Sukarbin 45 tahun dan Dinik 43 tahun yang hanyut di sungai akibat banjir bandang. Jasad keduanya ditemukan di Waduk Pacal atau berjarak 20 km dari titik hilang. Sebelumnya kedua korban terseret banjir bandang pada Minggu kemarin saat pulang dari sawah. Setelah saat kejadian hujan lebat mengguyur kawasan hutan dan perbukitan yang berada di wilayah Bojonegoro bagian selatan ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Purbalingga, Jawa Tengah, mengakibatkan sebuah tanggul jebol. Jebolnya tanggul menyebabkan puluhan rumah terendam banjir. Banjir merendam wilayah Desa Majesari, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan tanggul Onggok bawah jebol setelah guyuran hujan deras selama 7 jam. Sebanyak 20 rumah warga terendam banjir. Ketinggian air di Desa Majesari mencapai 50 cm. Sedangkan ketinggian air yang masuk ke rumah-rumah warga mencapai 30 cm. Sejumlah warga terjebak di rumah masing-masing karena tingginya genangan air. Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga menyebabkan akses jalan di Desa Majesari terputus. Pihak BPBD Purbalingga bersama anggota Koramil dibantu para relawan dan warga bahu-membahu membuat tanggul darurat dari pasir dan batu yang dimasukkan ke dalam karung. Pembuatan tanggul darurat ini dilakukan guna mencegah banjir lebih parah. Jebolnya tanggul itu memang diawali dari hujan yang sangat luar biasa deras, ya, dimulai sekitar hujannya itu sekitar jam 3:30. Kita sama-sama melaksanakan penanganan darurat banjir karena rumah jebol. Kemudian untuk tindak lanjutnya untuk besok kami upayakan untuk mengerahkan personil dari Kodim, ya. Besok akan melaksanakan pengerjaan lanjutan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. BPBD masih mendata kerugian material akibat banjir. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 ekor ular sanca ditemukan warga saat air sungai meluap di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemunculan ular membuat warga khawatir akan membahayakan anak-anak mereka. Warga desa Kureksari Waru, Sidoarjo dikejutkan dengan munculnya 3 ekor ular jenis sanca kembang di jalan desa setempat. Di antara ular yang ditemukan, salah satu di antaranya mencapai panjang 4,3 meter. Mereka muncul dari balik tanaman pisang yang tergenang air sungai yang meluap. Dari 3 ekor ular, 2 di antaranya berhasil ditangkap warga. Namun sayang, 1 lainnya kabur. Dari keterangan warga, sejak meluapnya sungai Buntung yang melintas desa Kureksari ini, penemuan ular sudah 4 kali terjadi. Binatang melata itu diduga terbawa arus sungai dan baru bisa naik ke daratan di sekitar jalan desa. Jenis apa ini? Jenis sawo kembang. Sawo kembang. Ini berbahaya nggak Pak ularnya? Ya berbahaya, namanya ular. Pak sering Pak di sini, daerah sini ditemukan? Sudah 4 kali teman ular. Ular sanca kembang yang ditangkap ini kemudian diamankan salah seorang warga dan rencananya akan dipelihara.
Meski demikian, warga masih khawatir ular kembali muncul dan membahayakan anak-anak atau memangsa hewan ternak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pencarian balita Rizky, 3,5 tahun yang tenggelam terseret arus di selokan saat sedang bermain hujan hingga hari ketiga pencarian belum ditemukan. Petugas SAR gabungan kini masih berusaha melakukan pencarian dengan memperluas penyisiran di muara Sungai Kalimakmur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Bapatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kalimakmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kalimakmur, di sepanjang Sungai Kalimakmur, serta muara yang berada di sekitar Kalimakmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kalimakmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kalimakmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan. Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Banda Aceh menghadiri puncak peringatan 20 tahun Tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama serta tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A.A. Gim. Ribuan warga larut dalam kehikmatan zikir bersama memperingati 20 tahun Tsunami Aceh. Acara ini digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada bencana tsunami di wilayah Aceh 26 Desember 2004 silam. Momen peringatan tsunami ini dimanfaatkan warga untuk mendoakan dan berziarah kepada keluarga dan kerabat yang tertimpa musibah 20 tahun silam. Selain zikir dan doa bersama, acara juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias A.A. Gim. Sebelumnya tadi sebagai pembuka tuh kita melihat rekaman yang pernah terekam di setelah itu adanya qasidah atau Peringatan 20 tahun Tsunami Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman ini turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, di antaranya Maroko, Kuwait, Jepang, serta konsulat Amerika Serikat dan Malaysia. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi pengingat dan pembelajaran untuk lebih siap menghadapi bencana. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ratusan keluarga korban tsunami Aceh 2004 dari berbagai daerah di Aceh berziarah ke kuburan massal Ulele, Banda Aceh. Ziarah tersebut sengaja dilakukan untuk mendoakan keluarga dan kerabat yang menjadi korban akibat tsunami Aceh yang jenazahnya hingga kini tak ditemukan. 20 tahun sudah musibah gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh berlalu. Namun tragedi pilu yang menelan ratusan ribu jiwa itu hingga kini masih dirasakan oleh keluarga korban yang masih selamat. Bertepatan dengan tanggal 26 Desember, ratusan warga dari berbagai daerah di Banda Aceh berduyun-duyun mendatangi kuburan massal di Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh.
Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia. Suasana haru dan isak tangis terlihat di kuburan massal karena pengunjung larut dalam membacakan Yasin dan doa mengenang kerabat dan seluruh keluarganya yang hingga kini belum ditemukan jasadnya. Keluarga, mama, kakak, adik-adik, kalau di hari momen itu selalu ke kuburan massal yang terdekat. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, jangan dirasakan lagi sama anak cucu kita. Insya Allah saya selalu kemari walaupun maksudnya pas harinya kejadian itu, saya tetap kalau ada waktu insya Allah Jumat selalu kemari. Itu nggak bisa hilang ya Pak, selalu berbekas ya. Apalagi kita ibu ya, semualah seluruh keluarga. Termasuk kakak, abang, ponakan, ipar semua 12 orang yang kandung. Sementara itu tercatat 14.000 jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ulele. Semua jasad dikubur dalam 2 lubang besar karena jenazah sudah tidak bisa lagi dikenali akibat diterjang gelombang tsunami. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, mengenang peringatan 20 tahun gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh, objek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh dipadati wisatawan domestik dan juga mancanegara. Setiap penghujung tahun, terutama pada peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, Museum Tsunami Aceh yang berada tepat di tengah ibu kota Provinsi Aceh ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan sampai wisatawan dari mancanegara. Pengunjung sengaja datang ke Museum Tsunami untuk melihat dokumentasi secara dekat tragedi bencana alam yang merenggut ratusan ribu jiwa. Saat memasuki ruangan museum, pengunjung akan melewati sebuah lorong kecil, percikan air serta cahaya yang minim yang bertujuan mengajak pengunjung merenung sebelum Anda sampai ke ruang sumur doa, di mana di ruangan ini terdapat ratusan ribu nama korban tsunami Aceh. Selain bisa belajar mitigasi jika terjadi bencana serupa, para pengunjung juga bisa melihat langsung sejumlah foto, video, dan barang-barang sisa tsunami yang dipajang di Museum Tsunami Aceh. Mengenang 20 tahun tsunami, ya melihat foto-foto sejarah kilas balik yang ada di Museum Tsunami ini pasti teringat kembali kejadian-kejadian di 20 tahun yang lalu itu ya. Walaupun waktu itu saya masih kecil, tapi ingatan bagaimana huru-haranya masih tetap teringat. Dari Museum Tsunami ini ya jadi kayak flashback kembali, mengenang kembali orang-orang yang nggak ada lagi, terus pembelajaran juga untuk sendiri. Untuk melihat benda dan koleksi tsunami, para pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang dan dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Eksekusi tanpa pengawasan polisi pada 2 rumah di Goa, Sulawesi Selatan mendapat perlawanan dari pemilik rumah yang kalah di sidang sengketa. Pihak penggugat bersikeras mengosongkan rumah tersebut karena putusan pengadilan sudah ingkrah. Papan bicara 0,2. Kita tidak berpatokan di papan bicara, kita berpatokan di putusan, Bu. Cocok Mi, tapi kenapa dia pasang papan bicara 0,2? Sedangkan itu peninjauan lokasi, rumah sama TK dia tunjuk. Bukan peninjauan lokasi, kita cerita putusan. Ibu rumah tangga pemilik rumah di Jalan Lambengan, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan ini mengamuk ke kuasa hukum penggugat rumahnya. Ia marah karena kuasa hukum penggugat akan mengambil alih rumahnya usai kalah dalam sidang sengketa di pengadilan. Nah buktinya karena dia sudah menang, ada di yang kebenarannya sama Tuna, ada sama saya. Kenapa itu pengacaranya mundur? Dapur temani di sini kak? Dapur temani. Kenapa pengacaranya mundur 2? Saya tidak tahu itu pengacaranya siapa. Dia cari bukti aslinya. Kita itu berpatokan di putusan, bukan di pengacara. Tapi cari juga bukti asli. Eksekusi secara mandiri 2 bangunan rumah dengan luas tanah hampir 4 are antara tergugat Haji Daeng Rani dan penggugat Abdul Rahman Daeng Taba ini dilakukan karena tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah. Berdasarkan putusan tersebut, Kanwil BPN membatalkan sertifikat yang 2 sertifikat di atas tanah tersebut dibatalkan oleh BPN. Lalu kami lakukan teguran hukum melalui surat somasi yang kami kirimkan dan diterima. 3 kali kami lakukan teguran, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
menyampaikan untuk dilakukan pengosongan atau tidak lagi beraktivitas di tempat tersebut. Tapi 3 kali kami bersurat, kemudian tidak ada itikat baik untuk menghindar atau keluar dari lokasi tersebut. Lalu kami melapor di polisi. Meski sempat bersikeras menolak eksekusi, pihak tergugat akhirnya hanya bisa pasrah dan meninggalkan rumah mereka yang menjadi sengketa namun kalah di pengadilan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Kediri Kota, Jawa Timur menetapkan 2 orang pelaku penghadangan terhadap Kajari Kabupaten Kediri sebagai tersangka. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Beberapa hari lalu, Kota Kediri dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian 2 pemotor dengan Kajari Kabupaten Kediri. Akibat pertikaian itu, Kajari Kabupaten Kediri sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Hasilnya, 2 pemotor berinisial HFL dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, motif kedua tersangka menghadang dan menganiaya Kajari Kediri karena menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Saat ini, Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan 2 pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun, warga Kota Kediri, dan AM usia 42 tahun, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapolres Kediri Kota. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban, yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyebut bahwa menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak polisian. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Kediri Kota dan terancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Detasmen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan berhasil menggagalkan peredaran 20 kg narkoba jenis sabu. Dalam pengungkapan kasus, Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan Satres Narkoba Polda Sumatera Utara. Tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan dan Ditres Narkoba Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 20 kg di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya dugaan keterlibatan anggota TNI dalam peredaran narkoba. Tim gabungan mulai menyelidiki keterlibatan seorang kurir berinisial ZM yang membawa narkoba dari Tanjung Balai menuju Medan menggunakan sebuah minibus. Tim gabungan berhasil menghentikan kendaraan di kisaran barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan 20 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan total berat 20 kg. Bersama ZM, petugas juga mengamankan istri dan 2 anak pelaku yang ikut dalam perjalanan. Dari pemeriksaan mendalam tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. ZM mengaku ia bertindak sebagai kurir dengan bayaran Rp4 juta per kilogram. Namun pihak TNI berkomitmen akan bertindak tegas apabila terbukti adanya keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini. Kemudian kita mengundang berdiskusi, melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan menemukan bahwa pelaku membawa narkoba bergerak gunakan video dan yang telah dijelaskan tadi. Kami dari Polres Sumatera Utara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan kolaborasi antara Kodam 1 Bukit Barisan dengan Polres Sumatera Utara di dalam pengungkapan kasus sabu seberat 20 kg ini. Meskipun tak ada bukti keterlibatan anggota TNI, namun pihak Kodam 1 Bukit Barisan tetap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkoba di wilayahnya.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait Harun Masiku, KPK turut mencekal mantan Menkumham dan Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Yasona dinilai sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut dicekal ke luar negeri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku. Yasona turut dicekal meski masih berstatus sebagai saksi. Lain halnya dengan Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan. Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Yasona adalah saksi kunci dalam kasus ini sehingga harus dicekal. Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kali sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Yasona diperiksa pada 18 Desember 2024 lalu di KPK. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona dicecar oleh penyidik soal surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Sementara sebagai mantan Menkumham, Yasona dicecar terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sebelumnya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan Yasona Lauli ke luar negeri usai penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka dicegah selama 6 bulan lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. KPK menuding Hasto bekerjasama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka,
demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi vonis terhadap Harvey Muiz terdakwa korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Menurut Mahfud, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz sangat tidak adil. Mahfud MD mengatakan bahwa vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Padahal dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvey merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Bukan potensi merugikan keuangan negara. Mahfud juga menyebut bahwa uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah hanya senilai 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah denda 1 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh, nggak sampai setengah persen. Pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan. Kan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Kita kembali ke informasi tanah air pemirsa. Taman Impian Ancol Jakarta masih menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. Ya, kawasan yang luas dan bersih serta banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Di tempat wisata andalan, Taman Impian Ancol selalu ramai pengunjung, salah satunya di Pantai Lagun Ancol. Di pantai ini wisatawan bisa bermain pasir, berenang hingga sekedar menikmati suasana di pinggir pantai. Biaya masuknya terjangkau, kawasan yang luas dan bersih, serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Pantai Lagun Ancol juga dinilai ramah dan aman bagi anak-anak. Ya pemirsa, selain Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan libur dan cuti bersama Natal. Ya, lebih dari 10.000 pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan pada liburan kali ini. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu tempat wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur Nataru kali ini. Di Ragunan, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan berbagai jenis satwa, salah satunya primata. Selain tempatnya yang sejuk untuk bertamasya, Ragunan juga bisa menjadi tempat edukasi bagi anak untuk lebih mengenal berbagai jenis satwa. Pihak Ragunan menyebut lebih dari 10.000 pengunjung yang datang ke Ragunan untuk menghabiskan waktu libur dan cuti bersama Natal pada liburan kali ini. Sudah 10.000 lebih ya pengunjung ya. Pada pukul 10 hari ini, 10 pagi sudah tercatat lebih dari 10.000 pengunjung. Dan kalau ngelihat situasi di lapangan masih terus banyak sekali berdatangan pengunjung menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Dan untuk akses masuk kami membuka 2 pintu, pintu utara dan Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kami ajak Anda melihat tempat wisata menarik di Bandung, Jawa Barat. Ya, salah satunya ini destinasi wisata mengajak Anda untuk menyusuri lorong dengan permainan air serta air terjun yang aman untuk anak-anak. Menyusuri lorong yang penuh dengan permainan air dengan sorotan lampu hias. Cantik ya. Inilah suasana wahana wisata Mystical Forest yang terletak di kawasan wisata Dusun Bambu di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Setiap titik lorong memiliki aneka permainan air yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi langsung. Pengunjung dapat menekan berbagai tombol untuk menciptakan pancuran air yang unik. Wahana wisata malam di Dusun Bambu ini menawarkan petualangan magis yang interaktif yang mengkolaborasikan dengan keindahan alam sekitar. Seru banget dari awal pas masuk ya, udah cahayanya udah mulai apa sih? Maksudnya tuh warna-warni itu kayak menggoda anak-anak buat kayak penasaran ya. Masuk sini tuh ada apa? Ternyata pas masuk ada kabutnya, ada airnya, pas ada apa sih? Ada bunyi suling gitu ya, Kak. Air ya, antara kolaborasi Dusun Bambu, View Playground dan 9 Matahari yang menggabungkan interaksi dan lighting yang imersif. Seperti itu sih kurang lebih. Di akhir perjalanan, para pengunjung dimanjakan dengan air terjun yang lebar yang dapat dinikmati dan aman untuk anak-anak. Untuk setiap pengunjung dikenai tarif Rp40.000.
Selain itu ada pula playground dan wahana lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, di masa libur Natal dan Tahun Baru, wisata air panas Guci di kaki Gunung Slamet, Tegal, Jawa Tengah dipadati ribuan pengunjung. Ya, selain bisa menikmati pemandian air panas, wisatawan juga bisa menikmati beragam wahana seru. Salah satunya rainbow slide atau perosotan pelangi. Masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Terlihat kendaraan yang didominasi mobil pribadi tampak mengantri masuk gerbang wisata. Wisata Guci memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan jika musim liburan tiba. Tak heran, jumlah pengunjung bisa mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Pengunjung bisa menikmati kolam pemandian air panas alami Pancuran 13 yang berasal dari Gunung Slamet. Pengunjung juga bisa menikmati wahana lain di Golden Park, seperti rainbow slide atau perosotan pelangi, di mana pengunjung bisa meluncur dari ketinggian sepanjang 78 meter dengan kemiringan 45 derajat. Atau permainan flying fox, kupu-kupu gantung, hingga berkendara ATV. Mulai dari anak-anak hingga lansia, antusias mencoba beragam wahana di wisata Guci. Seru. Baru kali ini apa sebelumnya? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Adek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Tapi nggak takut kan? Nggak. Baru pertama kali ini. Itu pertama turun rasanya gimana tadi? Iya seperti nggak bisa dirasakan. Dirasakan lebih dibayangkan apa ya? Iya. Pokoknya melosot aja. Iya. Seperti orang melayang gitu. Iya. Oh ya 80 lebih saya. 80 Pak. Iya. Bagi Anda yang ingin berendam air panas sekaligus mencoba beragam wahana yang berada di kawasan ini, cukup membayar tiket sebesar Rp30.000. Namun harga tiket tersebut tidak termasuk berkendara ATV, di mana dihargai Rp70.000 per 30 menit. Nggak ada kenaikan, masih di tiket masuknya masih di 30.000, sudah gratis seluruh wahana yang ada di dalam kecuali ATV. Itu anak-anak dewasa atau sama aja? Sudah, itu terhitung mulai dari umur 5 tahun ke atas sudah berbayar 30.000. Weekend weekday sama aja ya? Sama aja. Pengelola mengakui di masa libur sekolah sekaligus Natal dan Tahun Baru ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung beberapa hari sebelum Natal. Kebanyakan pengunjung berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi liburan akhir tahun, pecinta karapan sapi di Probolinggo menggelar lomba balap sapi di lapangan desa setempat. Ya, dalam lomba karapan sapi ini ada sapi ukuran mini yang usianya sekitar 1 tahun yang diperlombakan. Lalu bagaimana keseruannya? Kita simak lipurannya. 8, 7, 6, 5. Lomba karapan sapi biasanya diikuti oleh sapi dewasa yang berukuran besar. Namun di lapangan tempuran Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar lomba karapan sapi mini. Iya, sapi mini. Sapi mini yang dilombakan harus diukur dan tidak boleh melebihi tinggi dari 1 meter. Karena ukurannya kecil, biasanya usia sapi yang diikutsertakan kurang dari 1 tahun. Sapi kecil lah. Umurnya kira-kira berapa, Mas? Ya, kira 1 tahun. 1 tahun ya. Masih kecil gitu, kecepatannya nyampe berapa ya, Mas? Berapa ya? 20 gitu dah. 20 ya. Ya pemirsa, bagi penikmat kuliner soto, Anda wajib merasakan sensasi makan soto ayam di pinggir sawah. Anda bisa menikmati soto ayam sambil dimanjakan dengan pemandangan indah. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat pekerja bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Natalia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Makan soto ayam mungkin sudah biasa, tapi kalau makan soto ayam dengan suasana pedesaan, sensasinya tentu berbeda. Ya, makan soto di pinggir sawah ini bisa Anda temukan di warung soto Pak D, di sebuah gang di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung. Hanya dengan harga Rp12.000, di tempat ini pengunjung sudah dapat menikmati soto ayam dengan kuah kental yang bertabur koya. Serta dimanjakan dengan pemandangan indah, berupa bentangan luas persawahan dengan semilih sejuk hembusan angin. Di tempat ini juga disediakan wahana bermain anak, serta rumah panggung untuk rombongan, tanpa dipungut biaya tambahan, alias gratis. Medok ya, kita pelanggan di sini Mbak ya, udah sering kesini Mbak ya. Lumayan. Satu porsi berapa sih biasanya? Ini harganya? Murah ya? Murah 12.000. Kalau kata orang-orang sotonya yang spesial. Sotonya. Kalau untuk pemandangannya sendiri Mas? Pemandangannya kita langsung di samping sawah itu. Kalau pas musimnya tanam ya.